Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Saya Dr. Desi Kurniasari, SE Embus Advance, akan membicarakan mengenai marketing plan hari ini. Mungkin kita semua sudah sering mendengar tentang marketing plan. Kita secara langsung terjemahkan mungkin bisa jadi adalah rencana pemasaran ya. Nah, rencana pemasaran ini berarti belum terlaksana tapi akan terlaksana. Di sini kita akan membutuhkan di awal-awalnya adalah market summary. Summary ini adalah ringkasan atau gambaran tentang pasar yang akan kita masuki. Nah, ini market atau pasar di sini adalah historinya atau pastnya, present dan future. Intinya di sini kita pelajari bagaimana sih pasar yang akan kita masuki itu, siapa market leadernya di situ, bagaimana kemungkinan keuntungannya di situ, siapa saja pemain yang ada di pasar itu, lalu masalah biaya juga bagaimana, lalu bagaimana penetapan harga dan juga kemungkinan kompetitor kita nanti. Lalu kita juga di marketing plan itu juga membicarakan tentang product definition. Jadi product definition itu kita mendeskripsikan tentang produk atau service yang akan kita pasarkan. Kemudian competition itu bagaimana pasar itu akan merespon produk ditinjau dari sisi siapa saja pemain yang ada di pasar itu. Jadi kita perlu juga merinci produk yang mirip dengan punya kita dengan yang akan kita pasarkan itu ada tidak gitu. Nah, kalau ada, bagaimana kekuatan dan kelemahan dari kompetitor ini. Kemudian kita perlu juga memposisikan bagaimana kompetitor ini dibandingkan dengan produk baru yang akan kita luncurkan. Kemudian positioning ini adalah bagaimana kita memandang produk itu akan kita pasarkan dibandingkan dengan produk-produk sejenis, apakah dia akan menjadi unik atau tidak gitu. Nah, ini jadi kita bandingkan dengan kompetisi atau produk lain yang akan dipasar. Kemudian itu juga termasuk janji kita kepada konsumen, bagaimana dari sisi benefit sebuah produk itu bisa memuaskan konsumen. Kemudian packaging dan fulfillment. Jadi produk packaging itu diantaranya kita membicarakan faktor-faktor seperti pricing, bagaimana penetapan harga, bagaimana produk ini akan dikemas, dan strategi kita dalam memasarkan produk itu. Jadi juga kita harus pikirkan cara produk ini sampai ke tangan konsumen. Jadi di sisi shippingnya juga dipikirkan dan juga nanti diulas di situ, karena nanti shippingnya bagaimana tentu juga menentukan bagaimana packaging dari sebuah produk. Jadi itu dirinci dan apa saja yang nanti akan perlu dicantumkan dalam packaging gitu, sehingga konsumen juga tertarik dan itu menjadi suatu nilai yang atraktif bagi konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi itu sendiri, launch the plan, launch strategies. If the product is being announced, itu seperti apa kita launching awal sampai kepada bagaimana ketika produk itu sudah di pasar, juga promotion budgetnya berapa yang diperlukan. Kemudian public relation. Jadi dari sisi strategi and execution kita juga harus punya public relation strategies, termasuk backup plan-nya. Misalnya kita schedule conference, kita ada engagement dengan konsumen, itu dilakukan oleh public relation. Jadi advertising juga harus ada di sini. Jadi advertising ini termasuk strategi dan bagaimana media yang diperlukan, termasuk bagaimana dari sisi pembiayaan. Promosi lain juga dicantumkan di marketing plan ini, seperti medianya yang digunakan serta kapan promosi itu akan dilakukan, termasuk apa target yang akan dicapai, juga budget yang dialokasikan ke sana. Ada juga dicantumkan apakah kita menggunakan third party, ada arrangement kah dengan perusahaan lain, ataukah kita membuat divisi sendiri di perusahaan itu. Kemudian pricing yang sangat penting di sisi pricing ini, apakah nanti misalnya dalam peluncuran produk itu awalnya mahal dulu kemudian turun, atau awalnya misalnya dimurahkan dulu harganya, atau bagaimana dari sisi cost supaya bisa tertutupi berapa sebenarnya harga yang harus dipatok. Nah, kita juga harus melihat kompetitor kita juga menaruh harga berapa gitu. Nah, itu harus kita pikirkan ya. Jadi itu dari sisi pricingnya.
Nah, distribution juga penting di marketing plan. Maksudnya adalah channel distribusi yang kita gunakan. Bagaimana kita memastikan bahwa produk ini sampai di tangan konsumen dengan cara yang tepat. Ada juga vertical market atau segmen, bagaimana agar strategi kita bisa tepat untuk meraih pasar sasaran itu. Jadi kita harus tahu segmennya juga dari awal. Apakah kita menyasar pasar lokal ataukah internasional misalnya, tentu dari sisi peraturan dan lainnya sampai ke distribusinya akan berbeda. Nah, itu harus kita perhatikan juga. Kemudian selanjutnya adalah success metric, misalnya apa pencapaian yang ingin kita tuju dalam tahun pertama, kemudian dalam tahun berikutnya, kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa kita itu sukses atau gagal. Selanjutnya schedule itu terutama yang 12 atau 18 months ya, itu sangat krusial. Jadi itu kritikal sekali untuk kita bisa tahu bahwa kita itu diterima pasar atau tidak gitu. Nah, itu harus kita pantau terus. Nah, itu kira-kira yang ada di marketing plan, dan intinya adalah semua ini membuat kita yang punya produk agar bisa diterima di pasar dan bisa survive dan juga bisa bersaing dengan para kompetitor yang mungkin sudah dahulu ada di pasar gitu. Jadi supaya kita jelas juga bahwa ada value dari produk yang bisa kita tawarkan di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya.